Ya, baik, kita mulai bulan kita. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Terdengar. Oke, slide saya sudah kelihatan. sudah, Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Kita mulai pertemuan kita hari ini, pertemuan 7. Jadi, pertemuan 7 ini adalah topik kita sebenarnya medan electrostatic field ya. Jadi kalau di Indonesia kan tuh medan elektrostatik ya, medan elektrostatik. Jadi sebenarnya di eh, pertemuan sebelumnya kita sudah ada modul satu ya. Itu sudah tentang vektor ya. Di modul 2 kita sudah belajar tentang koordinat. Yang ketiga itu tentang kalkulus ya. Kalkulus vektor. Jadi di modul keempat ini, materi keempat, itu actually kita sudah mulai masuk ke elektromagnetnya nih. Jadi udah mulai masuk eh, materi intinya ya. Jadi medan elektromagnet itu seperti saya pernah jelaskan sebelumnya, dia ada elektrostatik sama magnetik ya. Jadi ada listrik yang statis atau statik, satu lagi ada yang magnet ya. Jadi memang secara RPS kita di sebelum UTS itu masuk ke elektrostatik dulu. Baru baru nanti pengembangannya baru masuk ke magnetik dan seterusnya. Jadi mata kuliah ini memang perbedaannya dengan fisika adalah di mata kuliah ini kita menggabungkan tiga materi ini ya. Jadi yang awalnya yang em, elektrostatik menghitung medan listrik masih bentuknya skalar, di sini kita sudah pakai vektor. Itu aja bedanya. Jadi hari ini saya akan review sedikit tentang kalkulus vektor. Kemarin saya agak buru-buru ya menambahkan beberapa slide. Jadi itu di grup. Pokoknya silakan cek di e-learning. Ya, saya selalu update itu e-learning semua modul. Jadi hari ini saya akan review dikit dulu kalkulus vektor. Jadi kemarin kita sudah ini udah ya, kemarin udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Kita akan bahas sedikit tentang line surface and volume integral. Ya, ini ada beberapa hal penting yang saya rasa nggak boleh di skip. Oke, jadi seperti yang pernah jelaskan sebelumnya, dalam kalkulus vektor itu ada namanya turunan. Ya, kalkulus itu kan sebenarnya intinya tiga ya. Ada limit, turunan, dan integral. Di sini kita pakai turunan, dan satu lagi adalah integral. Ya, jadi integral ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk menghitung panjang. Hitung ini ada apa aja? Kalau dia bentuknya satu dimensi, maka bisa menghitung panjang. Ya, panjang suatu garis, panjang lingkaran, itu bisa pakai integral. Ada satu lagi kalau dia dua dimensi, sebutannya surface. Ya, panjang ini ya line lah, garis ya. Surface. Surface itu dia ada dua dimensi. Kalau misalnya bentuknya tiga dimensi disebut volume. Jadi teknik integral pada umumnya digunakan untuk menghitung garis, permukaan, dan juga volume. Ya, jadi kita banyak integral ini kalau kita dulu belajar, kalian belajar selama ini, itu bentuknya untuk skalar. Ya, tapi kini kita akan mengimplementasikan integral itu pada vektor. Ya, bisa kita lihat gambar berikut ini. Oke, ini imajinasinya harus agak kuat nih ya. Jadi bayangkan ada suatu entitas ya yang kita sebut sebagai A. Ya, A ini bukan area ya. Jadi yang dimaksud dengan A ini adalah entitas apapun itu, misalnya gaya yang memiliki arah ya. F bisa atau medan listrik atau medan magnet, tuh apapun entitas itu ya. Jadi A di sini bukan area, bukan luas, tapi suatu bentuk gaya atau entitas atau kuantitas yang punya arah ya.
nyara. Kemudian kan entitas ini memiliki pola yang tidak kaku. Ya, seperti saya pernah bilang bahwa kalau medan listrik itu dia bentuknya kayak bola. Kalau medan magnet dia bentuknya seperti kepingan gini ya. Jika ada arus, maka dia akan seperti kepingan. Nah, jadi ini gambarnya dibuat seperti aliran air. Nah, maksudnya di sini bukan artinya ini bentuknya kayak gini, enggak. Maksudnya bentuknya ini bisa arahnya bisa apa saja. Makanya dianalogikan seperti ada sebuah gaya atau sebuah kuantitas yang melengkung lah, tuh ya, yang tidak beraturan. Kemudian kita ingin menghitung panjang dari garis ini, ya. Panjang garis ini ada titik A, ada di sini ada A, ini A, ada A, ada B, ada C, ya. Jadi untuk menghitung panjang garis ini, oke, pad ini adalah kita sebut sebagai L, ya, ini, ya, garis ini, sepanjang garisnya kita sebut sebagai L. Jadi notasinya adalah jika ada suatu vektor field A dan ada suatu curve L, maka integralnya ada sebagai berikut, yaitu cukup sederhana. Masukkan fungsi A-nya terhadap DL. Ya, ini sudah kita pelajari kemarin. Jika dia turunannya apa? Kita ingin menghitung perubahan pada garis, maka pakai DL. Kalau untuk surface pakai DS. Ya, maka vektor A diintegralkan dengan batas L. Nah, artinya di sini tergantung kita mau hitung panjang dari mana ke mana. Kalau dari A ke B, berarti batasnya adalah A ke B dikali dengan magnitudenya ya. Magnitudenya dari vektor A, kemudian dikali dengan cos theta. Ya, kita lihat. L merupakan panjang kurva. Oke. Perhatikan A itu bukan area atau luas, melainkan suatu vektor yang artinya ada entitas atau besaran berbentuk medan atau field, ya, dan memiliki arah. Misalnya elektrostatis F, medan listrik E, dan medan magnet B. Jadi integral LADL adalah notasi untuk mengukur kuantitas dari A sepanjang garis. Ya, jadi ada semacam entitas atau kuantitas yang kita sebut sebagai vektor A itu melewati garis tertentu dan bentuknya itu tidak beraturan. Jadi kita ingin hitung eh, kuantitas sepanjang garis L. Maka inilah yang digunakan. Ya, yang penting konsepnya dulu nih. Ya, jangan terlalu banyak memikirkan matematisnya, yang penting konsepnya dulu. Nah, sedangkan kalau untuk menghitung, oke, saya lupa. Jadi karena ini berbentuk garisnya, berbentuk closed loop, yaitu dari A ke B ke C, ini kan tutup nih, A, B, C, A. Ya, A, B, C, A. Ini disebut closed loop. Ya. Jadi dalam integral itu ada istilah namanya integral closed loop. Ya, kalau ini namanya integral biasa, integral tak tentu ya. Kalau ada notasi A ke B, kalau bahasa Inggrisnya certainty integral. Jadi kalau ada batas A ke B, berarti ini integral tentu. Kalau dia, nah ini, kadang-kadang batas ini kan aneh ya. Dari A kembali lagi ke A. Jadinya batasnya membingungkan. Batasnya sebenarnya berapa gitu. Kan ini kan closed loop dia. Kalau A ke B oke, dapat panjangnya. Kalau A ke B ke C oke. Tapi kalau batasnya dari A kembali ke A, itu kan membingungkan. Makanya ada notasi tambahan yang disebut sebagai closed loop integral. Oke, lambangnya ada integral, kemudian ada bulat di sini. Ya, ini namanya closed loop integral. Ini lebih ke konsep, menyatakan bahwa jika garisnya berbentuk closed loop, maka gunakan persamaan ini. Ya, nah misalnya jika A itu adalah gaya F, maka bagaimana implementasi realnya? Karena dia closed loop dari P ke Q atau batas tertentu, maka
Ya, dia adalah integral dari masing-masing komponen diferensialnya. Ya, jadi satu dl, ingat ini kan udah kita pelajari kemarin ya. dl itu, ini ds ya, mana dia? Ini ya, satu dl sama dengan dx dyay, dan dz. Ya, jadi kalau memang integralnya cuma terhadap sumbu x, berarti ini akan nol. If hanya ada dari vektornya hanya x, ada ax, maka ini nol, ini nol. Ya, maka ini persamaannya tidak ada yang pakem. Jadi ini kita bukan anak sekolahan ya. Ini harus banyak nalarnya ini untuk melihat persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat untuk surface. Jadi masih sama, si A, tetapi bedanya adalah ketika ada sebuah permukaan, ya, ini kali ini bukan cuma garis. Dia bergaris, betul, tapi ada semacam permukaan yang kita arsir. Ya, oke, ini jangan warna biru ya. Bentar, kita jangan pakai warna biru, kita pakai warna merah ya. Jadi ada semacam surface, ya. Kemudian ada kalanya kita ingin tahu di surface ini untuk porsi sekian kira-kira berapa ya medan listrik atau kuantitas garis biru ini yang melewati kotak ini. Ya, inilah yang disebut dengan integral terhadap surface. Nah, oke, ini perkenalan ya. Jadi ada yang lambangnya itu seperti ini. Gini, kemudian ada gini. Ya, ini namanya flux. Flux adalah jumlah, terserah nih. Ini flux itu ada flux medan listrik, ada flux medan magnet. Jadi flux itu adalah istilah untuk jumlah kuantitas vektor pada yang melewati suatu surface. Ya, ini disebut dengan flux. Nah, lambang ini kita baca itu kalau bahasa notationnya itu PSI, kita baca itu psi. Ya, psi-nya psycho, psi. Ya, jadi bukan psi, tapi bacanya psi. Ya, PSI itu dibacanya psi. Nah, jadi kalau untuk notasi biasa seperti ini, nah ingat karena dia bentuknya itu adalah surface, maka integralnya terhadap S, bukan terhadap dl. Karena L itu untuk bentuk garis atau line. Ya. Sedangkan kalau dia surface-nya itu kadang eh, closed loop juga, maka gunakan integral closed loop S. Sedangkan untuk volume tinggal diintegralkan. Ya. Nah, ingat kalau pada volume dia tidak berbentuk vektor, tapi skalar. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, itu sedikit review ya mengenai kalkulus vektor. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke elektrostatis. Ya, jadi elektrostatik hari ini kita pelajaran yang sederhana dulu. Ada namanya gaya elektrik. Ada yang kalau kita kenal dengan F, ya, F vektor. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan hukum Coulomb. Ya, enggak sih, dua-dua ini namanya hukum Coulomb ya. Satu lagi ada yang namanya medan listrik atau electric field. Ya. Nah, jadi saya ada dapat masukan dari koordinator di pesan agar jangan terlalu matematis.
ya, karena kalian kampaknya nggak sanggup juga kalau terlalu matematis. Jadi ini di grup sudah saya kirimkan slide fisika saya ya, fisika 2. Jadi memang buku yang kita pakai untuk mata kuliah ini adalah buku ini ya, Sadiku ini ya. Ya, ini dari Oxford. Ini buku memang kalau kalian lihat di bab 4, ini sama sekali nggak ada penjelasan lagi karena dianggap kalian sudah paham hukum Coulomb dan medan listrik. Ya, jadi ini sebenarnya cuma rumus saja di buku yang kita pakai untuk kuliah ini. Ya, oleh karena itu nanti oke saya belum pernah kirimkan ya. Ada satu buku lagi namanya Douglas Giancoli. Ya, ini buku yang saya pakai untuk ngajar fisika 2 dan ini cukup mudah untuk dimengerti, untuk memahami konsep. Ya, jadi kalian bisa baca di nah dia. Nih, bab 21 ya. Ya, jadi kalau buku ini lebih banyak tentang konsep. Jadi cocok sekali untuk pemahaman. Ya, jadi saya mungkin akan mereview sedikit, bukan review sedikit, banyak nih saya review. Karena sia-sia juga kalau kalian belajar media elektromagnet, pandai menghitung, tapi nggak ngerti apa yang dihitung. Gitu. Ya, jadi ini silakan ditanyakan kalau memang ada yang nggak ngerti. Ini saya akan coba ngulangi sedikit ya materi tentang fisika. Ya, mungkin barangkali kalian pas fisika juga, kalau saya evaluasi, banyak sekali dicekokin oleh rumus-rumus yang sebenarnya kalian juga nggak ngerti. Ya, jadi di sini saya akan coba lebih ke konsep saja. Ya, jadi ini ada slide saya di fisika 2. Saya akan coba untuk sesederhana mungkin menjelaskan. Oke, jadi listrik itu kan seperti kita tahu, kita nggak ngomongin rangkaian listrik. Ya, kita nggak ngomongin tentang rangkaian listrik. Kita ngomongin sekarang tentang listrik statis. Oke, sebentar. Saya ada sedikit. Oke, sebentar ya. Saya off cam sebentar ya. Saya akan kembali 2 menit atau 3 menit. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi sini kita nggak akan membahas tentang rangkaian listrik. Ciri khas dari rangkaian listrik apa? Harus ada rangkaian yang closed loop ya. Jadi ada baterai, kemudian ada rangkaian, kemudian ada kapasitor dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai rangkaian listrik, yaitu dia harus closed loop. Kita nggak bahas itu dulu. Kita sekarang masuk ke listrik statis. Ya, kita review dulu. Apa itu listrik statis? Jadi dulu istilah listrik itu pertama kali muncul di Yunani. Ya, jadi nama asli dari listrik itu adalah elektron. Ya, elektron. Makanya sampai sekarang dianggap electricity. Ya, electricity atau elektrik gitu. Yang berarti ember. Nah, kenapa ember? Karena zaman itu ada sebuah batu, bukan batu ya, sebuah benda bernama ember yang merupakan resin atau getah pohon, kemudian mengeras ya, kayak warna kuning ini ada ember atau resin. Kemudian pada saat ember ini digosok dengan sebuah kain, di saat itu ya, bayangkan di tahun 1700-an, mereka kaget kenapa batu ini bisa menarik daun, debu, dan bulu. Ya, jadi saat itu orang nggak tahu listrik itu apa. Mereka bingung, makanya mereka sebut ini Ember Effect atau listrik statis. Ya, ini jadi mereka nggak tahu itu listrik, tapi mereka melihat bahwa orang Yunani dulu ya, melihat bahwa ini fenomena apa ini? Kok bisa-bisanya ada sebuah benda itu ketika digosok bisa narik benda lain. Ya, itu belum tahu medan magnet, itu belum tahu medan listrik, itu nggak tahu itu apa. Tapi mereka bingung kenapa bisa menarik sesuatu. Ya, jadi kemudian, jadi itulah yang disebut dulu sebagai listrik statis atau Amber effect. Ya, jadi contoh realnya adalah ketika kita menggosok penggaris plastik dengan kain, maka penggaris plastik kita bisa menarik kertas-kertas kecil. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, jadi si kolom, ya, eh, fisikawan bernama siapa namanya? Lupa saya, entah apa kolom gitu ya. Dia itu menemukan bahwa dia melakukan eksperimen. Jadi kalau misalnya oke. Nah, oke. Jadi jika misalnya ada suatu objek digosok dengan objek lain, bentar ya, saya ribut lihat bentar. Kan? Jadi ternyata eksperimennya dilanjutkan. Jadi ketika misalnya kita ada penggaris, ya, kemudian ketika dua-dua penggaris ini digosok, kemudian didekatkan, maka akan muncul fenomena penggaris tersebut saling mendorong, ya, saling tolak menolak, ya, ketika dua-duanya digosok. Kemudian ada fenomena ketika batang kaca itu digosok, maka sama juga tolak menolak. Tetapi ketika penggaris yang digosok dan juga batang kaca yang digosok, maka didekatkan malah terjadi tarik menarik, ya. Akhirnya muncul muncul pertanyaan, apa yang terjadi? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ada material digosok, dua material berbeda, ketika digosok muncul fenomena tarik menarik dan dorong mendorong, ya. Nah, ternyata oke ini namanya. Oh, bukan si kolom ya, masih Benjamin Franklin. Jadi eksperimen tersebut muncullah teori saat itu, kan orang nggak tahu listrik ya. Jadi akhirnya si Benjamin Franklin memberi nama, ya. Dia berteori bahwa penggaris dan batang kaca tersebut, kenapa bisa tarik menarik atau dorong mendorong? Karena ada namanya muatan atau charge, ya. Ada charge. Nah, jadi orang dulu sebutnya electric charge karena mereka kan pakai istilah dari Amber Rock itu kan, ada trick charge. Jadi
dikeluarkanlah sebuah notasi atau term yang disebut dengan muatan positif atau electric charge, positive charge, positive charge, dan satu lagi namanya negatif charge ya, charge, muatan. Ya. Jadi eksperimen dilakukan menunjukkan bahwa ketika dua objek memiliki muatan yang sama, maka kedua objek akan tolak menolak. Ketika dua objek memiliki muatan yang berbeda, maka kedua objek akan saling tarik menarik. Jadi teorinya adalah ketika penggaris plastik digosok, ini teorinya ya, mereka saat itu nggak tahu mana yang positif mana negatif, kan alatnya belum tahu. Jadi mereka mengasumsikan, bilanglah eh, penggaris itu bermuatan negatif. Mereka hanya asumsi. Mereka nggak tahu pasti apakah betul kalau ini digosok bermuatan negatif, nggak tahu. Yang pasti mereka tahu bahwa ini batang kaca ketika digosok dia banyak bermuatan berlawanannya. Ya, jadi kenapa diberi nama positif dan negatif? Karena mereka cuma asumsi bahwa dua muatan ini berlawanan. Mereka nggak tahu realnya itu muatan positif atau negatif, kan belum ada alat mikroskopik ya untuk melihatnya. Maka diberi namalah ada namanya muatan positif, ada negatif. Ya, disitulah cikal bakal dari muatan listrik, bahwa muatan listrik ada dua polaritas, ada muatan positif, ada muatan negatif. Oke, ini agak teoritis. Ini seperti hukum kekekalan energi ya. Apa yang disebut di sini? Apa maksudnya si Franklin ini? Dia menyatakan bahwa jumlah muatan yang diisi pada suatu objek akan memiliki jumlah muatan yang berlawanan pada objek lainnya. Maksudnya gini, ketika penggaris plastik tadi kita gosok nih, kita gosok dengan kain. Bilanglah dia mendapat sejumlah muatan negatif, ya. Maka si kainnya itu dia akan mendapat sejumlah muatan positif. Ya, misalnya nih penggaris nih, belum terjadi apa-apa kan? Nih ada kain ya. Ketika ini digosok, ini kan jadi muatan negatif. Nah, si kainnya malah jadi positif. Kenapa? Karena muatan negatif dari si kain itu berpindah ke penggaris sehingga menghasilkan namanya gap ya. Jadi secara muatan atom ada gap sehingga dianggap si kain ini bermuatan positif dan si penggaris ini muatan negatif. Nah, intinya apa? Intinya adalah jumlah perpindahan muatan itu adalah nol. Artinya muatan listrik itu tidak bisa di ini ya. Nah, ini hukum kekalahan energi. Jadi muatan listrik itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Tapi yang bisa adalah diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, jadi kalau misalnya ada misalnya solar panel itu tidak menciptakan listrik, tapi dia mengkonversi energi matahari yang sudah ada energi listriknya, energi panas atau cahaya ya, panas diubah ke energi listrik. Ini hukum kekekalan energi. Ya, jadi tidak ada electric charge yang bisa di-created atau destroy. Yang ada berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Untuk muatan listrik, listrik statis. Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Nah, sekarang kita lihat secara atom. Ya, ini kimia sedikit ya. Enggak lah, enggak dalam kali. Jadi fenomena listrik itu kalau dijelaskan secara atom, material kita ini kan semua ada atom ya. Ya, unit terkecil ya. Meja ini kalau dibelah-belah kecil-kecil, itu bentuknya adalah atom. Ya, jadi atom itu banyak sekali representasi. Salah satu yang paling modern adalah ini. Pokoknya intinya sama, yaitu atom itu di tengahnya ada semacam nukleus. Nukleus ini dia, kalau saya arsir, dia netral ya. Kemudian di dalamnya ada muatan positif. Kemudian dia memiliki muatan negatif, atau kita sebut elektron, itu mengelilingi, ya, mengelilingi ke segala arah.
bisa jadi atas bawah, gini lah ya. Oke, jadi yang tengah ini disebut nukleus, terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ada elektron yang mengelilingi nukleus. Jadi neutron adalah suatu muatan yang dia tidak memiliki, bukan suatu muatan, suatu bagian dari atom yang tidak memiliki muatan, atau mungkin kadang-kadang bukan tidak ada muatan, tetapi seimbang. Ya, neutral ini itu disebut jumlah proton dan elektronnya sama. Ya, jadi suatu atom disebut sebagai netral. Tahu ya, jadi kan ada material di kimia itu ada yang ada elektron bebas. Ya, itu artinya dia bermuatan negatif karena dia memiliki elektron lebih. Ya, misalnya elektron bebasnya 2e. Ya, oke, sebentar ya. Ya. Jadi ada atom yang disebut bermuatan negatif, itu disebut memiliki tambahan elektron. Ya, sedangkan sebuah atom disebut bermuatan positif apabila dia kehilangan elektron. Artinya apa? Suatu benda kita bilang bermuatan positif atau baterai itu positif negatif itu sebenarnya perspektif. Ketika suatu atom atau atom ya diambil elektronnya 2 biji, diambil elektronnya 2 biji, maka si atom ini berikutnya akan disebut sebagai bermuatan positif. Ya, jadi dia akan jadi ketika positif dan negatif ini jumpa, dia jadinya netral ya. Jadi dalam struktur atom yang disebut dengan muatan negatif adalah ketika dia berlebihan ikatannya itu di dalam kimiawinya itu kelebihan elektron, itu disebut muatan positif. Jadi ketika elektronnya diambil, maka atomnya ini disebut positif. Karena apa? Karena elektronnya diambil gitu, ya. Jadi sebenarnya suatu benda disebut muatan negatif positif itu sifatnya karena diambil aja ketiadaan dari elektron maka adalah positif. Ya, demikian sebaliknya ketiadaan dari positif adalah negatif. Jadi sebenarnya yang berpindah itu bukan proton. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada rangkaian listrik, seakan-akan ini kan positif negatif. Seakan-akan muatan positifnya bergerak tidak. Yang bergerak itu sebenarnya elektron. Ya, jadi di rangkaian listrik kita nanti itu semua yang bergerak itu actually secara elektron adalah dari negatif ke positif. Ini namanya electron flow, ya, electron flow. Sebenarnya yang bergerak di listrik itu adalah dari motor negatif ke positif. Nah, namun kekosongan dari gap-gap tersebut itulah yang disebut seakan-akan muatan positifnya yang bergerak dari positif ke negatif. Ini namanya conventional flow. Kalian udah semester 5 elektro harusnya udah paham lah ya ini ya. Oke. Kemudian ada namanya isolator konduktor. Oke. Ini intinya kalau misalnya ada benda bermuatan positif, kemudian kita pasangkan konduktor, maka nanti muatan positifnya akan terbagi ke sebelah kanan. Nah, sekali lagi saya bilang, ini sebenarnya bukan muatan positifnya pindah ke kanan, tapi negatif dari si yang netral ini berpindah ke kiri. Ya, demikian juga sehingga menutup gap-gap dari positif ini sehingga dia seakan-akan muatannya itu terbagi gitu. Ya, sedangkan kalau material isolator dia sulit untuk menghantarkan muatan. Ya, jadi ini juga penting nih. Jadi kalau misalnya material besi itu bukan eh, penghantar listrik, tapi adalah material yang bagus untuk menghantarkan listrik. Sedangkan isolator itu bukan penghambat, tapi sulit menghantarkan listrik. Ya, jadi material besi disebut konduktor yaitu material yang elektronnya mudah berpindah. Sebaliknya isolator adalah material yang sulit berpindah. Kenapa? Secara kimiawi, elektronnya lekat sekali dengan si nukleus. Ya, jadi
Salah persepsi nih kalau saya lihat banyak mahasiswa menganggap isolator itu tidak menghantarkan listrik. Salah. Menghantarkan, tapi sulit. Tuh ya, isolator itu bukan berarti kayak plastik dan karet bukan berarti tidak menghantarkan listrik. Menghantarkan, tapi sulit. Itu. Ya, bukan nol deh. Tapi 0,0000 sekian. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tulis listrik statis sebelum kita masuk ke hukum kolom. Oke, lanjut ya. Jadi Charles Coulomb menemukan bahwa ketika ada dua buah muatan, ya, ini kayak ada gambarnya. Oke, ketika ada dua muatan berlawanan, maka akan ada gaya tarik menarik. Ini yang kita sebut sebagai F ini adalah gaya elektrostatik. Ya, jadi ini beda dengan gaya gaya dorong atau gaya gravitasi. Kita nggak ngomongin itu. Kenapa disebut elektrostatik? Karena ini kita nggak ngomong rangkaian listrik, makanya disebut muatan statik. Ya, dia tidak perlu rangkaian tertutup. Jadi memang partikel-partikel atom ini tersebar di udara juga dan mempunyai gaya elektrostatik ketika berjumpa dengan muatan lainnya. Ya, jadi ini namanya ada gaya F. Ya, sedangkan ketika dia berjumpa dengan sesamanya, maka ada gaya dorong mendorong. Ya, demikian juga kalau negatif juga ada F, negatif sini juga ada. Nah, ya. Nah, hukum Coulomb menyatakan bahwa, nah ini ya, ini intuisinya harap dihayati. Jadi gaya ini untuk mengukur besaran, lihat ya, ini F-nya ini skalar, ya. Yang kalian pelajari di fisika atau di sekolah itu skalar, masih skalar, jadi tidak mempertimbangkan arah. Jadi pertama adalah dikali dengan K itu adalah 1/4 pi epsilon nol, ya. Jadi ini kalau kalian lihat, kenapa eh, K ini adalah permitivitas ruang hampa. Sorry, epsilon nol ini adalah permitivitas ruang hampa. Jadi untuk mengsimulasikan muatan ini, itu kita harus mengasumsikan bahwa muatan ini berada pada ruang vakum. Kenapa? Kalau kita nggak asumsikan dalam ruang vakum, banyak sekali gangguan. Ya, muatan di udara kita kayak di ruangan kita ini ada muatan berterbangan, tetapi itu banyak kali dipengaruhi oleh suhu, oleh cahaya, oleh gelombang elektromagnet, banyak sekali terpengaruh. Ya, makanya diasumsikan bahwa untuk gaya kolom ini harus pada ruang vakum. Ya, maka ada permitivitas ruang hampa, vakum room. Ya, nah jadi kalau kita lihat di sini ada namanya K dikali dengan muatan satu dan muatan keduanya. Kalau ini kita sebut muatan ke satu. Jika kita sebut ini muatan ke satu, ini muatan kedua, maka ini kan ada besarannya nih, berapa kolom. Artinya apa? Gaya ini, gaya yang dihasilkan akan semakin besar jika muatan dari Q1 dan Q2 juga semakin besar. Kemudian dia berbanding terbalik dengan yang namanya jarak. Ini kan ada jarak, ya, jaraknya kuadratik. Jadi K adalah kosanta, Q1 adalah muatan dari objek satu, Q2 adalah besaran muatan dari objek kedua, kemudian R adalah jarak dari Q1 ke Q2. Nah, ini yang penting. Artinya apa? F berbanding lurus dengan Q1 dan Q2. Artinya apa? Semakin besar Q1, maka semakin besar F-nya. Betul ya? Jadi misalnya kalau muatannya ini semakin kuat, maka gaya dorong atau gaya tariknya juga semakin kuat. Ya. Demikian juga dengan Q2. Semakin besar Q2, maka semakin besar gaya dorong atau gaya tariknya. Sebaliknya, kalau F ini dia berbanding terbalik dengan nih ya, F berbanding terbalik dengan 1/r². Artinya apa? Semakin jauh jarak antara dua muatan. Nah, jadi F ini cuma terjadi dengan syarat harus ada dua muatan. Ya, jika cuma ada satu muatan tidak terjadi gaya tarik atau gaya dorong mendorong atau R-nya sama dengan nol. Ya, atau Q-nya sama dengan nol, sehingga dia hasilnya adalah F-nya nol. Ya, jadi semakin jauh jaraknya, maka gaya tarik.
menarik dan dorong mendorongnya juga melemah. Ya. Oh ya, perlu dibedakan ya. Ini kita nggak ngomongin magnet, tapi memang realitanya muatan listrik punya sifat tarik menarik dan gaya dan punya sifat dorong mendorong ketika muatannya sama. Kalau magnet nanti ada perbedaannya, ya itu lain lagi. Oke. Nah ini ya, ini adalah permasalahan yang kalian lakukan di sekolah atau di fisika 1 atau fisika 2. Jadi kalian cuma dicari skalar. Ini gampang sekali kan? Dapatkan K, masukkan Q1, Q2 dikali-kali, bagi-bagi yaitu. Nah, ini sebenarnya vektor juga. Cuma asumsinya adalah dia garis lurus, cuma di satu domain X. Ya, dia tidak ada pindah ke atas, pindah ke bawah. Sehingga ini sebenarnya vektor juga. Cuma di soal kalian diajarkan di fisika itu adalah pakai direction kiri atau kanan. Ya, nih ya, kiri kanan. Vektornya adalah kalau oh ini ada soalnya. Misalnya nih kan, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Jadi kalau ditanya, hitunglah gaya yang dirasakan oleh muatan Q3. Berarti ada dua gaya yang terjadi. Pertama, ini kan muatan negatif. Ini juga muatan negatif. Berarti ada gaya dorong, mendorong. Makanya muatan negatif, ada gaya dorong dari Q1 dan Q3. Maka disebut F13 atau 31. Dia vektor. Kemudian ada F antara Q3 dan Q2. Dia tarik menarik ya. Sehingga F32. Ya, artinya total gayanya adalah sigma F itu adalah selisih dari F32 dikurang dengan F31 dikurang dengan F32. Jadi kita di fisika itu mengasumsikan sebenarnya vektor juga, tapi kan kalau secara koordinat berarti vektor X-nya ada nilai, vektor Y dan Z-nya adalah sama dengan 0. Ya, sehingga ini kalau dibuat dalam bentuk kartesian ya jadinya ini X semua nih sumbunya. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian baru agak sedikit complicated ketika ini udah 2 dimensi. Ini belum kartesian 3 dimensi yang kita pelajari kemarin. Ini masih 2 dimensi, makanya masih bisa ditolerir untuk menghitung arah gayanya adalah dengan cara menggunakan sin dan cos. Ya, ini ada fx, ada fy, maka didapatkanlah sekian, 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 sekian. Ya, jadi gaya F adalah penjumlahan vektor dari 31 dan 32. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan untuk gaya listrik? Oke, saya akan kasih kuis mendadak. Ini karena nggak ada yang nyaut deh. Saya akan Najia Ulfa. Coba nyaut. Hadir, Pak. Coba jelaskan apa itu muat gaya elektrostatik yang saya jelaskan tadi. Gaya elektrostatik itu, Pak, gaya yang ada pada benda yang dimana elektronnya itu tidak elektronnya mengalir, tetapi misalnya kayak masalah penggaris tadi, itu elektrostatis. Jadi pada saat digesekkan, karena elektronnya mengalir, ada yang menjadi magnet yang bisa mengangkat benda seperti debu dan kertas tadi, Pak. Kita nggak bahas magnet di sini. Nggak ada hubungannya dengan magnet. Apa hubungannya dengan magnet? Kita nggak ada bahas magnet hari ini. Habis itu gaya elektrostatik bukan 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 masalah tarik penggaris-penggaris. Ini atau enggak UTS-nya lisan aja ya.
Saya nggak jadi kasih tulisan deh. Kayaknya pakai banyak ChatGPT juga. Kita ujian UTS-nya lisan aja kalau nggak minggu depan. Satu-satu saya masukin break room, saya tanya-tanya. Saya kasih random pertanyaan aja udah. Coba Rizky Ridho Ramadan, random nih. Oke, yang nggak nyaut saya panggil, saya keluar dari kelas ya. Rizky Ridho Ramadan, Ya, ada dua. apa? Apa pertanyaan saya? Elektrostatis ini, Pak. Ah, apa? Buka ChatGPT terus. Mahasiswa tuh saya ada survei, kalau dia ngehang sekitar berapa menit, berapa detik itu mereka lagi cari jawaban tuh, kayak ChatGPT. Tahu saya, jawabannya jawaban ChatGPT semua. Coba jawab, apa tuh gaya elektrostatik? Hmm, Ketika muatan listrik diam dan saling mempengaruhi dari jauh, Pak. Apanya gerakan diam dan mempengaruhi dia jauh? Hmm? Nggak ada dengarnya saya jelasin nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nggak ada tadi, Pak. Ya, saya keluarin dari ruangan ya. Kalau memang Panggil, nggak mau Pak. dengar ya. Gimana? Saya keluarin aja nih dari ruangan. Jangan, Pak. Ya, ini udah betul nih kata koordinator. Kelas ini memang nggak boleh via Zoom. Pada niat saya baik gitu. Niat saya baik menjelaskan via Zoom. Tujuannya biar bisa direkam. Tapi saya juga yakin kalian nggak ada nonton itu. Ini ekspektasi saya terlalu tinggi berarti. Saya harapan ternyata saya baru sadar yang nggak semua orang kayak saya pemikirannya rupanya. Ternyata mahasiswa memang memanfaatkan ya ketika via Zoom dah nggak ada yang dengerin tuh. Saya jelaskan apa dari tadi. Oke, coba saya tanya satu orang lagi. Miswar Ramadan. Panggilan kedua, Miswar Ramadan. Panggilan ketiga, Miswar Ramadan. Oke, nggak ada. Saya keluarkan dari ruangan ya. Hirji Hajaji. Panggilan kedua, Hirji Hajaji. Hadir, Pak. Oke, coba jelaskan. Pertemuan kita nih belajar materi udah apa aja? Maaf, Pak. Putus-putus, Pak. Nggak ada putus-putus, bohong tuh. Apa selama ini kita belajar apa aja nih mata kuliah nih? Saya udah rangkum tadi di awal kuliah. Belajar tentang elektromagnetik, Pak. Iya apa? Oke, Tentang fix ya. elektrik. Minggu depan kita UTS sifatnya lisan. Saya tanya-tanya. Pertanyaannya random, terserah saya. Saya akan buat breakout room, satu-satu saya panggil random, yang nggak ada nilai nol. Itu aja. Ya, saya panggil, kalau perlu siapin kertas. Saya akan tanya-tanya, saya suruh hitung di tempat. Ini nggak bisa nih kayak gini. Buat kuis via online pun semua nyontek semua. Kak ChatGPT semua. Hasilnya bagus-bagus kali.
Saya mau cek ruangan pun nggak ada ruangan. Susah juga saya. Lukmanul Hakim. Ada orangnya? Lukmanul Hakim. Ada. Coba jelaskan. Materi apa aja yang udah saya jelaskan selama berapa hari pertemuan ini. Untuk hari ini kita udah belajar elektrostatis. Kemarin-kemarin kita udah bahas tentang kalkulus vektor dan juga apa? Medan listrik, Pak. Mana ada medan listrik? Medan listrik hari ini. Oh ya, hari ini medan listrik. Kemarin-kemarin kita ada bahas kalkulus vektor. Oke. Diva Ramanda. Diva Ramanda. Panggilan kedua. Hadir, Pak. Coba jelaskan apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Hari ini ya. Saya ajarin apa aja dari tadi. Medan elektrostatis, Pak. Medan elektro. Ya apa? Nggak, terserang aja. Ada dengarnya atau enggak? Dengar, Pak. Apa? Hei, kedengar? Ya, saya keluarin aja dari ruangan ini ya. Jangan, Pak. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kita sudah tahu bahwa hukum Coulomb itu adalah F K Q1 Q2 R kuadrat. Ya, coba Siti Mudalifa. Hadir, Pak. Coba jelaskan apa maksud dari persamaan F sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat ini maksudnya apa? Itu K ini apakah? Q1 ini apa? Q2 ini apa? R kuadrat ini apa? kurang tahu, Pak. Saya keluarin aja di ruangan ya. Jangan, Pak. Coba satu orang jawab. Apa ini maksudnya dari F sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat ini apa? Izin, Pak. Izin Pak, Ya, silakan. izin Pak menjawab eh, Ya, sesuai PPT Bapak tadi yang di bawahnya yang di bawah rumus ini di dalamnya kalau F itu sebagai besaran gaya elektrik yang terjadi antara dua muatan yang dengan satuan N. Kalau K itu dia sebagai konstanta hukum Coulomb yang sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per C kuadrat. Kalau Q1 itu sebagai muatan dari objek yang pertama. Kalau Q2 adalah sebagai muatan objek yang kedua. Lalu R itu apa? Jarak jarak dari objek Q1 menuju Q2. oke. Ya, itu adalah jadi F ini hanya terjadi apabila ada dua muatan ya. Baik itu positif maupun positif. Nanti gaya yang terjadi adalah tolak menolak. Ya, jadi F ini syaratnya harus ada salah satu muatan. Jika dia hanya ada satu muatan, maka tidak akan terbentuk namanya F. Ya. Nah, kemudian dari perkembangan ini,
para ilmuwan menyatakan bahwa konvensi ini tidak praktis karena F ini hanya bisa diukur apabila kita memiliki dua muatan. Sedangkan kita ingin mengukur satu muatan ini secara independen, energi apa kuantitasnya berapa. Makanya muncullah istilah medan listrik, ya, medan listrik atau dikenal sebagai electric field, ya. Jadi gaya elektrikal F hanya dapat dikalkulasi dengan menghitung jumlah muatan Q dari kedua objek. Ya, maka Michael Faraday itu dia buat konsep namanya medan listrik. Menurut Faraday, suatu muatan Q itu akan memancarkan medan listrik ke segala arah. Jadi menurut si Faraday ini muatan nih, ya muatan Q ya, plus atau min gitu. Dia akan memancarkan ke segala arah. Inilah yang saya bilang bentuknya sepir atau bola, ya. Ada semacam bola atau sphere. Inilah yang disebut dengan medan listrik, ya. Jadi medan listrik adalah konsep di mana saat suatu muatan memancarkan suatu medan atau field ya ke segala arah. Jadi fungsinya apa medan listrik ini? Ketika ada muatan berikutnya di daerah medan listrik ini, ada suatu muatan lain di titik P misalnya, maka nanti dia akan mendapatkan gaya dorong tertentu atau F tertentu. Maka persamaan ini disebut sebagai E vektor, di mana F vektor dibagi dengan Q. Ya, di mana Q ini limitnya Q-nya mendekati nol. Ya, dianggap di titik Q-nya ini si muatan kedua itu punya muatan sekecil mungkin. Ya, jadi ini salah nih. Selama ini kalian di sekolah diajarkan bahwa E sama dengan F per Q itu salah. Ini salah nih. Ya, yang betul adalah ini cuma menyederhanakan agar kalian gampang mengerti. Tapi persamaan yang betul adalah dia bentuknya vektor. Ya, yaitu pakai limit. Makanya kadang-kadang disederhanakan F vektor dibagi dengan Q. Q kecil ya. Q kecil. Ya, ini yang dimaksud dengan medan listrik. Ya. Jadi medan listrik adalah jumlah gaya F yang dirasakan pada suatu muatan Q diletakkan pada suatu area sekitar Q. Ya, jadi inilah dia. Kenapa? Jadi dengan demikian, untuk menyederhanakan banyak yang menganggap E sama dengan F per Q. Sedangkan tadi F adalah K Q1, Q yang besar ya, kali Q2 per R12. Sehingga kalau digabung, bentuknya menjadi E sama dengan kaki satu kali Ki 2 per R12 dibagi dengan seper Ki. Nah, Ki-nya ini diasumsikan yang kecil. Jadi ini Ki besar, ini Ki kecil. Jadi kita asumsikan ini Ki 2. Sehingga coret, maka E sama dengan K Ki satu per R12. Ya, jadi medan listrik adalah dia sama kayak F, tetapi Ki-nya hanya satu. Ya, itu yang dimaksud dengan ini ya, medan listrik. Ya, oke ini konsepnya. Kenapa Ki mendekati nol, dada besaran dan seterusnya. Ya, kalau dibalik, maka bisa didapatkan fungsi medan listrik adalah dengan kita tahu medan listriknya, dengan kita mengetahui medan listriknya, maka kita bisa dapat prediksi kira-kira gaya listriknya berapa. Ya, jadi medan listrik itu asumsinya adalah muatan positif itu keluar dari titik muatan. Sedangkan muatan negatif itu dia asumsinya adalah masuk garis medan listriknya. Ya, jadi medan listrik dan gaya elektrostatik itu keduanya adalah vektor, memiliki arah ya. Jadi gaya elektrostatik
dan juga E. Keduanya adalah vektor, ya. Baru nanti konsepnya ini sama. Jadi kalau menghitung E berarti kalau ada satu muatan, hitunglah medan listrik pada titik P. Ya, jadi ada muatan nih, kita nggak muatan positif, hitunglah pada titik P. Kalian di sekolah selalu diajarkan cuma menghitung ini aja kan? Berarti ini diketahui Q, diketahui jarak, berarti E sama dengan, misalnya Q-nya satu kolom. Berarti K kali satu per, misalnya R-nya itu jaraknya 1 meter misalnya. Berarti 1/2. K-nya tadi kan 10/9. Jadi 10/9. Satuannya adalah Newton per kolom. Ya. Nah, itu adalah muatan medan listrik. Ya. Jadi medan listrik, saya ulangi, medan listrik adalah suatu jumlah gaya F yang dirasakan oleh muatan Q pada jarak tertentu. Ya, jadi kalau sederhananya gini, medan listrik adalah semacam kuantitas yang dihasilkan oleh ini ada muatan, dia memancarkan suatu area atau field. Ya, ini disebut dengan medan listrik. Ya, medan listrik adalah suatu area yang dihasilkan oleh suatu muatan. Ya, area ini fungsinya apa? Ketika ada muatan kedua muncul di sini, misalnya ada satu muatan Q kecil ya, nongol di sini, di titik ini, maka dia akan menghasilkan F. Ada gaya dorongnya. Jadi E ini fungsinya untuk menunjukkan kuantitas dari gaya elektrostatik yang dihasilkan ketika ada muatan baru di area tersebut. Saya ulangi, sebuah muatan akan memancarkan area yang disebut medan listrik. Ketika ada satu muatan baru muncul di sekitar muatan yang besar ini, maka akan menghasilkan gaya F. Itulah fungsinya dari dihitungnya medan listrik, ya. Makanya medan, medan itu area field. Kalau bahasa Inggrisnya medan listrik, bahasa Inggrisnya adalah electric field, ya. Jadi kalau kalian lihat anime atau kartun-kartun ada orang kalau kemudian mengeluarkan energi listrik itu fiktif itu nggak ada. Ya, itu cuma eh, analogi aja bahwa medan listrik bentuknya seperti itu. Ya, ketika ada orang mengeluarkan energi kekuatan listrik terus berbentuk bola kayak gitu. Itu adalah fiktif. Ya, di dunia nyata nggak ada kayak gitu. Jadi E ini dia cuma menunjukkan notasi area ketika ada muatan kedua atau Q kedua lewat ke area tersebut itu baru terjadi gaya dorong. Ya, jadi E ini cuma semacam notasi untuk area saja. Ya, gaya yang real itu adalah elektrostatik. Medan, jadi bukan berarti pas lewat sini kena kontak ya, nggak juga gitu. Kita syarat untuk kena kontak ke area ini adalah dia harus berbentuk muatan dan memang hampir semua material memiliki yang namanya muatan. Ya, itu namanya medan listrik. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, terlanjut. Ini baru materi beratnya. Jadi ini slide dari buku, ya sama ya. Cuma notasinya aja diubah. Biasanya R kecil nih pakai R-nya R besar. Ya, ini sama. Nah, kemudian ingat juga kita sudah belajar namanya unit vektor. Jadi unit vektor A adalah vektor A itu sendiri dibagi dengan magnitudonya. Ya, sehingga ini. Ini kan F biasa yang kita kenal tadi. F sama dengan kaki satu, Q dua. Ini dibuka ya sama dia ya. K itu kan adalah 1/4 pi epsilon nol. Ya, ini adalah R kuadrat ya. Sedangkan kalau vektornya adalah dikalikan dengan ini. Ya, makanya saya bisa bilang ini F dikali dengan unit vektornya.
Misalnya nih vektor apa nih? 1, 2. Berarti dari R 1, 2. Ya. Sehingga ketika A-nya dibuka, dapatlah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita buka persamaannya, F sama dengan kan Q1, Q2 per 4pi epsilon 0 R kuadrat dikalikan dengan ini. AR12 ini kan tadi adalah vektor dari R12 dibagi dengan magnitudo dari R12. Ya, kita sudah belajar bahwa ini tulis ulang. Nah, ini vektor ini kan berarti ini ya, R12 ini kan adalah R2 dikurang dengan R1. Kita udah pelajari di pertemuan kedua dibagi ini ya, R2 kuadrat tambah R1 kuadrat atau sederhananya pakai magnitude seperti ini ya. Nah, sedangkan sini kan ada R2. Ini kan sama nih. Ini dan ini kan sama. Ya, sehingga ini kali ini dapatnya adalah R pangkat 3. Makanya dia buatnya sini adalah F12 sama dengan Q1 kali Q2 per 4pi epsilon 0 R pangkat 3 kali dengan R12. Vektor nih ya. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Ya, jadi memang di buku medan elektromagnet ini dia nggak ada penjelasan sama sekali medan listrik itu apa, gaya listrik itu apa. Dia cuma langsung kaitkan ke vektor. Ya, jadi intinya ini. Nah, ketika gayanya lebih dari satu, maka persamaan dengan yang kotak ini aja. Cuma ini harus ngerti cara pakainya. Ya, ini adalah Q1, ini adalah QK. Jadi maksudnya jika ada 3 muatan, ya, kan ini berarti ini tarik menarik ya. Terus kita ingin mencari gaya listrik. Ini tarik menarik, ini juga tarik menarik. Ya, ini misalnya Q1, ini Q2, Q3. Ya, ini adalah F13, ini adalah F23. Ya, kemudian kita dapat vektornya, kita ingin tahu ini arahnya kemana. Kalau logikanya, ini arahnya adalah ke sini. Total vektornya adalah arahnya ke sini. Karena ditarik ke sini, ditarik ke sini, maka dia jalan di tengah. Ya, nah maka notasinya adalah F, di mana Niki yang besar, tulis dulu semua, par E0, adalah penjumlahan sigma dari K dari 1 sampai dengan N. Kalau untuk kasus ini N-nya 2, berarti dia ada penjumlahan 2 kali. Ya, dari Kika R kurang RK per R kurang RK pangkat 3. Ya, sederhananya ini adalah sigma F13 ditambah F23 untuk kasus yang ini. Ya, oke. Nah, setelah kita udah dapat F-nya, maka E ini sama konsepnya kayak tadi. Bedanya cuma Q1 ini dicoret. Ya, si Q1 ini dicoret. Sehingga dapatnya sama, cuma bedanya nggak ada Q-nya aja. Jadi, persamaannya seperti, ya, tuh, sama aja. Contoh, ya. Oke, ini kalau kita bayangkan, ada 3 muatan ya. Muatan pertama ada 1 mc, ini positif, ini negatif. Ya, kemudian ada muatan ketiga, ya, muatan 1, muatan 2, dan muatan ketiga.
Sehingga carilah calculate electric force atau gaya elektrostatik pada muatan ketiga. Berarti ini kalau kita gambarkan secara sumbu SYZ, ini adalah S, ini adalah Y, ini adalah Z. Titik pertama di 3, 2, min 1. Berarti 3, 2, min 1. 3 dimensi ya. Ya, ini adalah Ki 1. Kemudian min 1, min 1, 4. Berarti min 1, min 1, 4. Berarti sekitar sini. Ya, ini gambarnya 3 dimensi. Kemudian carilah pada saat 0, 3, dan 1. Maka caranya adalah tinggal masukkan vektornya. Ya, dia masukkan Ki. Ki-nya ini tadi adalah si ini 10 NC. Ya, makanya Ki ini adalah jadi ini 10 kali nanokolom. 10 pangkat min 9. Per sekian, sekian, sekian dikalikan. Nah, ini kan Ki ada dua muatan ya. Berarti ini adalah F1-nya. Ini adalah F13. Ini adalah F23. Ya. Nah, dengan menggunakan notasi ini, maka kita akan mendapatkan nih ya, R kan dari titik nol. Jadi untuk menghitung jarak, berarti kan pertama ada jarak F13. Berarti jarak dari Q3 dikurang dengan Q1. 3 tadi kan 0, 3, 1 dikurang 3, 2, min 1. Maka inilah hasilnya. Ya. Kemudian dihitung eh, magnitudenya, kemudian dipangkat 3. Demikian juga nih F23. Jadi jarak dari Q3 ke Q2. Maka nanti hasil akhirnya adalah berbentuk vektor. Ya. Sedangkan untuk E tinggal dibagi dengan Q-nya saja. Ya. Oke, ada yang bertanya kan? Oke, minggu depan kita akan UTS. Saya rencana awalnya mau buat soal, tapi nggak jadi. Tampaknya menarik nih kalau saya buat kuisnya lisan. Ya, kuisnya lisan saya akan pakai feeling, nggak ada pola. Ya, jadi minggu depan kita akan lakukan UTS. Kelas akan saya buka kayak biasa, setengah 8. Saya akan enable waiting room. Jadi yang masuk 801 di waiting room berarti tidak ikut UTS. Jelas semua? Jelas, Pak. Pada saat jam 8, saya akan buat break room dan saya akan pilih random untuk masuk ke dalam break room. Tidak nyaut, tidak pindah ke break roomnya, yang saya panggil UTS sama dengan 0. Materi UTS adalah 4 materi yang saya jelaskan tadi. Saya akan tanya lisan. Bisa jadi ada perhitungan, bisa jadi tidak. Ini, saya akan tanyakan tentang vektor, tentang koordinat, tentang kalkulus vektor. Jadi harap dipelajari, slide sudah saya kirimkan ke grup, silakan dipelajari. WB ini udah saya masukkan ke e-learning, walaupun saya tahu kalian nggak ada yang download juga. Terserahlah. Jadi pada saat nanti UTS berlangsung, saya akan tanya jawab secara lisan. Saya akan mungkin berikan satu pertanyaan atau dua. Kemudian jika ada gap, ketika saya nanya kalian diem lebih dari sekian detik, saya anggap kalian pakai ChatGPT, saya langsung keluarkan dari breakout room. Nilai sama dengan 0. Jadi harap dibaca slide-nya, dipelajari. Ya, bagi saya yang penting konsepnya dulu. Ini konsep udah nggak kuat, matematis nggak kuat, apalagi mau kita lanjut ke materi berikutnya. Ini kalau misalnya integral turunan nggak kuat, matematisnya nggak kuat, konsep pun nggak kuat. Ini saya berikan slide fisika loh, bukan saya buat
pakai bahasa yang untuk anak semester 1 fisika 2 itu harap dipelajari. Gaya elektrostatik, muatan listrik, hukum Coulomb, sama medan listrik. Minggu depan itu akan saya jadikan bahan untuk UTS beserta dengan vektor-vektornya. Oke, ada yang mau tanyakan? Berarti Pak, semua materinya tuh vektor, koordinat, kalkulus vektor, sama medan listrik yang dari kita belajar, Pak. Ya, elektrostatik. Ya, elektrostatik itu ada dua, ada gaya elektrostatik sama medan listrik. Gaya Itu listrik lah, ya. Oke. di sini Pak, untuk rumus yang kemungkinan keluar ada nggak Pak? Kan banyak tuh rumusan dari keempat materi itu Pak, kan. Mungkin nggak bisa kami persiapkan dari beberapa rumus yang Pak kasih. Nggak ada, baca. Baca Baca soal sana, gitu. baca sana. Oke Pak. Kasih Ya, Pak. dibaca itu. Semua yang saya kasih. WB juga saya kasih. Oke, karena kamu tanya, saya kasih sedikit insight. Harap pelajari ini, konsep ini. Dua rumus ini aja. Ini untuk gaya listrik. Sebenarnya gaya listrik ini kan rumusnya cuma satu. Gaya listrik cuma ini doang. Sisanya konsep semua itu. Ini ya, yang di kotak-kotak biru ini. Ini untuk materi yang gaya listrik ya. Gaya listrik. Ini untuk medan listrik. Ya, yang kotak warna biru ini. Sebenarnya vektor yang lain-lain itu konsepnya. Sebenarnya kalau paham konsep itu rumus nggak ada masalah. Tinggal lihat, tinggal jawab aja itu. Ya, jadi kalau untuk materi muatan listrik dan hukum Coulomb ini, yang pertemuan ke materi keempat, itu cukup pelajari yang kotak-kotak ini. Pahami konsepnya. Akan saya tanya-tanya konsepnya. Ya, silakan dipelajari. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Saya ingatkan ya, minggu depan UTS, ini yang nggak datang tanggung jawab sendiri ya. Saya nggak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada yang tidak datang. Jadi harap dikasih tahu kawan-kawannya bahwa minggu depan kita UTS, prinsipnya kayak kuis. Saya akan buka roomnya 7.30, saya akan standby, jam 8 akan saya buat waiting room. Jadi yang di waiting, yang mau baru-baru join tengah-tengah itu saya anggap udah tidak mengikuti UTS. Oke, clear semua? Ada yang mau tanyakan? Udah clear, Pak. Kita akan absen. Lukmanul Hakim. Oke. Diva Ramanda. Hadir, Pak. Muhammad Faris. Hadir, Pak. Nah, saya absen manual juga. Oke, ini contoh ya. Di Faramanda di absen saya di pertemuan 3 dia tidak hadir, tapi di sini dia absen. Saya hilangkan. Pertemuan 5 dia hadir.
Temuan 6 tidak hadir. Oke. Temuan 7 hadir. Oke. Muhammad Faris Janeti. Tadi udah ya. Hadir. Hadir, Pak. Farhan Kurniansyah. Hadir, Pak. Dani Maulidiansyah. Muhammad Sidik. Najia Ulfah. Hadir, Pak. Rizky Ridho Ramadan. Hadir, Pak. Fajri Firmansyah. Fajri Firmansyah. Ini yang pertemuannya lebih dari 4 nih, nggak usah masuk ya sekalian lagi ya. Banyak kali bolong. Nggak akan saya bantu nih pada saat UAS nanti nggak akan saya bantu yang gini-gini. Randy Syareja. Hadir, Pak. Win Alin Mute. Win Alin Mute. Oke, nggak ada. Miswa Ramadan. Miswa Ramadan. Firdaus Al-Kausal. Ini nggak usah datang aja lagi ini. Nggak ada gunanya nih datang. Dava Arya Saputra. Hadir, Pak. Imam Al-Mujahid. Imam Al-Mujahid. Muhammad Aulia Hakim. Hadir, Pak. Muhammad Hidayat. Hadir, Pak. Maulana Ramatillah. Hadir, Pak. Rizky Fadil. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Jainuddin. Muhammad Rizky Jainuddin. Siti Nurhalifa. Hadir, Pak. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Muhammad Abrar Nabawi. Hadir, Pak. Ini saya ingatkan ya, ini absen nanti ketika udah akhir kuliah, saya akan cocokkan dengan yang di lembar saya. Ini banyak yang di sini absen, tapi di absen saya nggak hadir nih. Jangan macam-macam, ini saya perbaiki semua nanti. Ini saya ikuti absen di tangan saya. Kecuali pertemuan 4 yang kemarin saya online. Ridho Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Fatan. Hadir, Pak. Ini contoh ya, Muhammad Fatan kemarin di absen saya tidak hadir. Ini masih banyak lagi yang lain. Ada Ji. Hadir, Pak. Udah absen tapi masih marah ya. Duh, ini mana Harja Ji kok hilang? Dah.
Oke. Regina Joji hadir ya. Pertemuan 4 saya anggap semua hadir. Karena memang online saya buat ya. Saya liburkan kemarin. Saya lepas kalian datang nggak datang. Pukul rata ya semua hadir. Di Lukmanul Hakim. Pertemuan 6 kemarin, oh ada hadir. Oke. Diva Ramadan, Ramanda. Tidak hadir. 4 hadir, ini hadir. Oke. Muhammad Halo, Faris permisi Janetti. Pak. Oke. Ya. Oke, yang lain nanti akan saya perbaiki sesuai dengan absen saya nih. Oke, sekian untuk hari ini. Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, demikian untuk kuliah hari ini. Semua slide, beberapa sudah saya kirim ke grup dan akan saya taruh ke e-learning. Ya, semua whiteboard, semua link video sudah saya taruh di e-learning. Silakan dicoba, dibuka sendiri. Baik, sekian untuk kuliah hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan untuk UTS. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.